Baik, mohon izin Pak Karo, Pak Asdep, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin saya memandu acara untuk sesi pertama pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Istiadi, Pak Asdep. Mohon izin Pak Asdep, saya persilahkan untuk maju ke atas panggung. Mohon izin. Terima kasih Pak atas waktunya yang berkenan hadir pada rapat hari ini. Eh, Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan biografi Pak Asdep. Yang pertama itu nama Istiadi Sani, Esos MSI. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah yang pertama itu di Universitas Diponegoro di Semarang ya Pak ya. Mohon izin tahun 1989 sampai dengan 1994. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Negara di Jakarta, program Magister Ilmu Administrasi, program studi Manajemen Pembangunan Daerah tahun 2001 sampai dengan 2003. Kemudian riwayat pekerjaan beliau dosen tetap dengan pangkat lektor pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara 2007-2012. Kemudian pada saat ini beliau menjabat sebagai asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, Deputi Bidang eh, Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB seperti itu. Jadi untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan Pak Asdep untuk pemaparan materinya. Mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan nanti saya persilahkan untuk di virtual Zoom atau nanti di link Zoom nanti atau aplikasi Zoom kami persilahkan untuk penanya untuk mengerasain di aplikasi Zoom Bapak Ibu sekalian. Kemudian di yang hadir langsung kami persilahkan nanti 3 penanya untuk pada sesi pertama ini Bapak Ibu. Mohon izin Pak Asdem kami persilahkan untuk pemaparan materinya selama 15 menit Pak Asdem. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Winner ya selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa hadir baik secara on-site ya di ruangan ini ataupun secara online. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, Pak Evan ini ya. Ini saya datang ini silaturahmi nih, ya. Ya. Terus kemudian yang saya hormati di sini ada eh, Pak Asisten 3 Bengkulu ya. Oke, selamat ketemu Pak. Kemudian ada dari Kepala Biro Organisasi ini dari Provinsi Sumut, NTB, Sultra, Gorontalo, Sulteng dan Jambi. Nah, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tidak mengurangi rasa hormat kami ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi koreksi ya, jabatan saya sekarang adalah Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah. Yang sebelumnya saya di SDM tadi yang disebutkan, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur. Nah, Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema hari ini, penataan kelembagaan sekretariat daerah sinergi dengan capaian kinerja pemerintah daerah. Nah, selanjutnya ini kalau kita lihat ya, ini masih tayangan wajib ya. Yang sekilas saja karena waktunya cuma 15 menit ya. Nah, di situ kata kuncinya nomor 4 yaitu penyederhanaan birokrasi. Nah, kata-kata penyederhanaan inilah yang kemudian melahirkan tadi ya perubahan struktur ya, 2 level, ada yang tadi masih 3 level dan seterusnya ya. Terus kemudian ada pengalihan jabatan. Yang sekarang sebetulnya masih bisa dilakukan ketika kita merujuk kepada Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional khususnya di pasal 24 yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan ya masih dapat dimungkinkan untuk dilakukan pengalihan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional sepanjang mendapatkan persetujuan dari menteri. Menteri yang dimasukkan dalam ini adalah Menteri PAN dan RB. Nah,
Selanjutnya, kalau arahan Bapak Presiden itu kaitannya dengan eh, birokrasi berdampak, bukan tumpukan kertas dan lincah dan cepat. Sehingga yang didorong adanya sistem kerja. Jadi kalau kita lihat transformasinya itu ada tiga, transformasi struktur, transformasi SDM, kemudian transformasi sistem kerja. Kalau tiga-tiganya tidak dilaksanakan, maka yang terakhir yang kaitannya penerapan sistem kerja tidak dihitung. Itu sesuai dengan SMNPAN nomor 15 tahun 2023. Bahwa untuk penilaian RB terkait dengan tata laksana terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan PSO, penyederhanaan struktur organisasi, dan yang kedua adalah terkait dengan penerapan sistem kerja. Nah, sekarang juga ada perubahan bagaimana menilainya. Kalau dulu hanya dinilai oleh deputi RB, tapi kalau sekarang sudah dinilai oleh deputi masing-masing. Jadi tidak ada double account, nggak ada. Jadi kalau kelembagaan dan tata laksana yang menilai deputi kelembagaan dan tata laksana. Ya, deputi RB tidak melakukan penilaian itu. Begitu juga kaitannya dengan pelayanan publik, dilakukan oleh deputi pelayanan publik, tidak dilakukan oleh deputi RB. Hasil nilainya kemudian disetorkan ke deputi RB. Jadi tidak ada dua kali penilaian untuk RB. Nah, ini juga tadi ada pembaruan yang disampaikan oleh Pak Karo kaitannya dengan prosentase nilai RB ya, yang sebelumnya hanya 2%, sekarang menjadi 30% ya untuk reformasi birokrasi ya. Nah, ini menjadi hal yang catatan penting ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk program prioritas Pak Presiden, ini kemudian diterjemahkan ke dalam program prioritas Pak Menteri, yang salah satunya itu yang nomor 2 ya, penerapan informasi birokrasi pada 4 kelas prioritas. Nah, yang lebih lagi nomor 3, transformasi profesional ASN berbasis digital, meneliti penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional dan penataan tenaga honorer. Lanjut. Nah, ketika kita bicara tematik tadi, ada kemiskinan, investasi, ya, administrasi pemerintahan, dan prioritas aktual Presiden. Satu hal penting ya, Menpan sudah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri kaitannya dengan transformasi perangkat daerah, ya, transformasi perangkat daerah, di mana di situ memang ada usulan untuk merevisi, ya, merevisi PP 18 tahun 2016, ya. Junto PP 72 tahun 2019 ya. Nah, revisinya itu meliputi 3. Yang pertama yang sifatnya soft ya, itu adalah mengubah skala-skala penilaian di dalam lampirannya. Atau istilah kita adalah kalibrasi. Karena data-data yang dipakai kan 2018. Sekarang sudah 2024. Jumlah penduduk sudah berubah, jumlah PDRB sudah berubah, jumlah APBD sudah berubah, dan seterusnya. Nah, scoringnya akan diubah itu. Karena kalau tidak, pasti semuanya akan melewati batas semua. Kan gitu. Nah, terus yang kedua, yang moderat, adalah mengubah salah satunya norma yang ada di PP 18 tahun 2016. Khususnya terkait dengan indikatornya, variabelnya. Di mana di situ ditambahkan, kalau sebelumnya kan tidak ada indikator yang bersifat achievement. Achievement itu sesuatu yang bisa dicapai. Dulu kan cuma luas wilayah, kan gitu ya, jumlah penduduk, ya, APBD dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang ditambahkan 2 yang sifatnya achievement, yaitu kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Itu ada 2. Nah, kita usulkan untuk ditambahkan di dalam perhitungan penentuan perangkat daerah. Kenapa demikian? Ya Bapak Ibu sekalian, ketika sudah kita lakukan analisis, itu ternyata bahwa jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan jumlah perangkat daerah. Ternyata begitu. Jumlah luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah perangkat daerah. Ya. Nah, jumlah PAD tidak berbanding lurus dengan jumlah perangkat daerah. Ya. Nah, ternyata yang berbanding lurus dengan jumlah perangkat daerah adalah ya jumlah penganggaran untuk operasional. Itu berpengaruh terhadap jumlah perangkat daerah. Nah, ini ternyata seperti itu, ya.
Nah, sehingga kemudian kita usulkan supaya tidak hanya bersifat statis tadi itu, ya, kemudian ada yang kinerja yang kita harapkan bisa dicapai, yaitu dengan menambahkan dua indikator, yaitu indikator pengurangan kemiskinan dan angka pengangguran. Dua itu yang kita usulkan teman-teman Kementerian Dalam Negeri untuk dijadikan sebagai salah satu perhitungan. Nah, sifatnya bukan input ya, tapi sebetulnya sifatnya adalah outcome. Dan yang paling besar ini atau yang istilahnya yang perubahan yang diharapkan yang cukup signifikan yaitu merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kaitannya dengan eh, bahwa perangkat daerah itu ngitungnya tidak dari input urusan pemerintahan saja, tetapi juga terkait dengan outcome kinerja pemerintah daerah yang muncul di dalam RPJMD-nya. Nah, ini merupakan salah satu saran dari teman-teman di KPRBN, ya, apa namanya, Reformasi Birokrasi Nasional ya, Komite Reformasi Birokrasi Nasional. Itu salah satunya itu. Nah, tetapi kan itu effortnya besar itu kalau ubah undang-undang. Maka kemudian kita buat tingkatan tadi, syukur-syukur ya kalau memang tidak memungkinkan ya cukup kalibrasi dulu saja gitu ya. Nah, kalibrasi ukurannya sudah nggak sesuai sekarang untuk jumlah penduduk, PDRB, apa namanya, APBD dan seterusnya sudah nggak. Nah, terus yang kedua tadi yang moderat dengan memasukkan dua indikator, indikator kemiskinan, pengurangan kemiskinan dan angka pengangguran. Nah, baru yang selanjutnya adalah mengubah ke undang-undang. Kalau itu dimungkinkan. Kita sudah dorong, Menpan sudah ngirim surat ke sana. Yang kedua yang jadi PR ini Pak Karo ini. Ya, sebelum kita ngomong ke sekretaris daerah itu. Kaitannya dengan inspektorat, Pak. Khususnya di Permendagri 107 tahun 2017. Ya, kan di situ menyebutkan bahwa jabatan fungsional APIP berada di bawah Irban. Dan itu kayaknya Permendagri itu perlu direvisi segera itu. Karena untuk mengakomodasi jabatan fungsional di bawah inspektur. Nah, ini sekarang merupakan suatu keniscayaan ya. Ya karena kan kalau auditor saja kelas jabatannya itu sudah 12 untuk yang madya. Ya. Yang madya itu sudah 12, Pak. PPUPD untuk yang madya itu juga sudah 12. Padahal Irban itu ya, 11 ada yang 12 kan? Ya kita usulkan kemarin 12 ya. Nah 12 belum bisa mengatasi yang auditor dan POPD yang kelasnya 12. Karena dia posisinya pasti di bawah inspektorat. Nah, apakah mungkin dimungkinkan kalau nanti di provinsi bisa ada auditor utama? Karena kan inspektur di provinsi kan kelasnya 15. Auditor utama kelasnya 14. Nah, ini yang menjadi urgent ini. Ini PR yang kemarin saya ketika di Makassar, rakor dengan teman-teman daerah, ini salah satu PR-nya juga itu. Yang kedua adalah PR-nya kaitannya dengan DPM PTSP ya. Nah, DPM PTSP itu juga jadi PR itu, Pak. Ya, karena koordinator itu bukan jabatan ya, sehingga tidak bisa digambarkan. Nah, kalau bisa itu kalau memang benar-benar diperlukan ya itu menjadi struktur kan berarti. Jadi struktur. Jadi ada bidang eh, penanaman modal dan ada bidang perizinan. Itu kalau dimungkinkan. Tapi harapan itu segera karena sementara ini dalam rangka menyukseskan penyederhanaan birokrasi ternyata sampai ke bawah itu belum begitu mapan ya. Dalam arti adaptasinya masih memerlukan proses-proses penyesuaian. Salah satunya adalah penyesuaian terhadap aturan-aturan yang ada. Itu yang penting. Nah, itu yang menjadi PR ini. Maka saya sampaikan ini. Saya selalu bilang ke teman-teman daerah, ketika saya ketemu dengan teman-teman, kita selalu koordinasi kok. Dengan teman-teman dari Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Ya, khususnya untuk Direktur Kelembagaan ya, dan SDM pemerintah daerah ya, Pak CK ya, di situ ya. Gitu. Sekarang sudah Pak Paskalis ya, PLH-nya. Nah, kalau definitifnya kan masih Pak CK ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita bicara reformasi birokrasi tadi, dua penting tadi ya, kaitannya dengan kemiskinan, dengan pengangguran ya, yang itu kita dorong ya, kaitannya dengan itu. Nah, selanjutnya adalah persoalan pengelolaan pemerintahan guna peningkatan pelayanan publik.
Nah, satu hal lagi ya Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah kebijakan penyederhanaan birokrasi itu masih terus lanjut atau kemungkinan akan diberhentikan? Kalau berdasarkan RPJMN dan seterusnya, berdasarkan visi misi presiden dan seterusnya untuk yang ke depan masih tetap lanjut. Tetapi perlu adanya penyesuaian-penyesuaian, ya. Nah itu. Jadi ada teman-teman bilang, Pak, kalau nanti ganti presiden apakah tetap lanjut? Kan gitu. Nah, tetap lanjut tetapi ada penyesuaian yang dilakukan. Kan gitu ya. Seharusnya kan ketika kita bicara dampak-dampaknya sampai sekarang kan masih terasa ini ke teman-teman ini ya. JF yang harusnya menjadi jabatan favorit akhirnya menjadi JF jabatan frustasi. Ya. Karena karirnya nggak jelas ini. Kalau dulu eselon 4, eselon 3, eselon 2 kelihatan ya. Kalau sekarang ketika saya jadi JF pertama muda Madya, kapan saya jadi JPT-nya? Kan gitu kan pikirnya. Nah ini hal yang perlu kemudian. Nanti kan dari kesempatan ini kan juga ngundang teman-teman dari SDM ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita ke isu eh, kalau tata kelola pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah. Kalau kita lihat tadi teorinya Henry Mintzberg, ya kita kenal ada structure in five, 5 struktur ya 5 struktur ya di dalam organisasi. Nah kita kenal di situ ada disebut strategic aspect. Strategic aspect itu pengambil kebijakan. Kalau di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, di situ ada gubernur, ada bupati. Terus kemudian ada level bawahnya yang disebut dengan middle line. Middle line itu adalah penghubung. Ya, penghubung. Nah, ketika kita bicara penghubung tadi disebutkan inilah penghubung inilah yang kita sebut sebagai sekretaris daerah. Sekretaris daerah ya, bukan sekretariat daerah. Tolong bedakan antara sekretaris daerah dengan sekretariat daerah. Ya. Nah, kalau sekretaris daerah itu middle line, jadi pejabatnya, orangnya yang melakukan ini. Kalau sekretariat daerah itu masuk kategori support staff. Dukungan administrasinya di sana. Support staff. Maka posisinya di sebelah kiri ya. Ya, kiri saya ya, maksudnya ya. Nah, kiri saya berarti kanan layar ya. Nah, itu disebut support staff. Orang menyebutnya pendukung. Ya, pendukung. Sifatnya administratif. Kemudian yang di sebelah kanan kita sebut sebagai technostructure. Technostructure itu artinya penunjang. Jadi ada muatan substansi di situ. Penunjang. Tolong bedakan pendukung dan penunjang. Nah, penunjang itu berarti ada keahlian di sana, keterampilan di sana yang harus dimiliki. Makanya kalau kita lihat inspektorat, itu posisinya ada di kanan, bukan di kiri. Kalau sekretariat ada di kiri. Ya. Nah, kemudian ada BPSDM kalau tempatnya itu posisinya ada di kanan, bukan di kiri. Maka dulu jabatan fungsional itu posisinya di kanan, bukan di kiri ya. Nah, sampai saat ini pun juga kalau menggambarkan jabatan fungsional khusus tertentu saja biasanya ada di sebelah kanan. Nah, terus kemudian berikutnya ke bawah namanya operating core. Operating core itu pelaksana teknis, pelaksana tugas utamanya, pelaksana tugas pokoknya. Posisinya ada di bawah. Ya, posisinya ada di bawah. Nah, karena jabatan fungsional kalau dulu posisinya ada di sebelah kanan, ya, karena sekarang diposisikan sebagai pelaksana, maka kelompok jabatan fungsional dan pelaksana posisinya sekarang di bawah. Hanya satu kotak di bawah. Ya. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Kalau dulu ada di sebelah kanan karena sebagai bantuan teknis, sekarang ada di sebelah bawah. Gambarnya cukup satu kotak saja. Itu namanya struktur. Kan gitu ya, struktur. Nah, kalau kita berbicara tadi kaitannya posisi middle line, maka kita bicara di sini koordinasi antar unit kerja. Makanya tugas sekretariat daerah itu adalah mengkoordinasikan antar unit kerja. Maka di dalam tusinya koordinasi, kan gitu ya. Ada di situ ya. Nah, bunyinya begitu. Karena dia middle line. Nah, terus kemudian pembangunan sumber daya manusia. Ketika kita berbicara sekretaris daerah dan sekretariat daerah. Beda ya.
Tolong perhatikan. Padahal kalau kita lihat judulnya di sini adalah kelembagaan sekretariat daerah. Jadi bukan sekretaris daerahnya ya, tapi sekretariat daerah. Berarti apa? Support staff. Tapi pimpinannya middle line, ya, yang sekaligus juga pimpinan support staff. Sehingga mau tidak mau di sekretariat daerah melaksanakan fungsi yang dimiliki oleh middle line-nya masuk ke sana. Ya, maka ada koordinasi. Kedua, pembangunan sumber daya manusia, terus penggunaan teknologi dan tata laksana. Ini sifatnya dukungan administrasi. Dukungan administrasi. Ketika kita bicara dukungan administrasi, kita bicara di situ ada SDM-nya, administrasi kepegawaiannya. Ya, ada kaitannya dengan BMN-nya. Ya, ada kaitannya dengan teknologi yang terkait dengan percepatan kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya. Maka di situ biasanya ada IT di situ dan seterusnya, seterusnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tata kelola sekretariat daerah, maka kita menjalankan dua fungsi utama ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan middle line tadi, ya. Yang kedua ya karena sekretariat itu membantu middle line, maka fungsinya jatuh di sekretariat. Yang kedua adalah support staff. Ya, support staff. Pegang kertas waktunya mau habis ya. Iya. Nah, support staff di sebelah sana. Jadi fungsi-fungsi itu yang harus muncul. Nah, berikutnya lanjut. Nah, pola hubungannya adalah sekarang pertanyaannya, kenapa di situ ada asisten? Ya, karena sifatnya adalah tadi apa? Middle line tadi itu. Mengintegrasikan seluruhnya, mengkoordinasikan semuanya, maka muncul asisten di situ. Ya. Ya. Jadi asisten itu sebetulnya kaitannya dengan apa? Dengan tugas middle line-nya. Ya. Kalau support staff-nya kan sendiri tadi. Karena di situ ada kemudian bagian-bagian kan. Nah, ada biro-biro kalau di provinsi, ya, ada biro-biro. Nah, yang satu asisten itu kaitannya substantifnya, kalau yang biro-biro kaitannya dengan administrasinya. Nah, muncul di situ biro-biro. Ya. Nah, sehingga yang sifatnya strategik, substansi, ya, itu akan mengkoordinatir seluruh perangkat daerah yang ada di pemerintah daerah. Nah, di situ kita bisa lihat ya, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan. Nah, begitu juga untuk pemantauan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi dia ada dua fungsi. Fungsi internal sekretariat dan fungsi eksternal. Kaitannya sebagai middle line tadi itu. Ya. Nah, sehingga sifatnya strategik kalau level itu, tapi nanti untuk taktikalnya di levelnya di asisten-asistennya, sedangkan untuk operasionalnya yang kaitannya dengan itu ada di biro-biro atau di bagian. Nah, kemudian strategi peningkatan kinerja. Kita bisa lihat ya di situ ya, sinergi antara sekretariat daerah dan capaian kinerja. Jelas di situ ya, karena ada dua fungsi tadi yang mengkoordinasikan. Middle line itu fungsinya sebenarnya orang kedua setelah kepala daerah itu siapa? Sekretaris daerah. Yang sekretaris daerah. Cuma memang bedanya ada barisnya, batasnya di situ. Kalau kepala daerah ini sifatnya politis, kan gitu ya. Jadi kalau sekretariat daerah ada sifatnya teknokratiknya. Ya, teknokratiknya ada di situ. Ya, ya. Meskipun penentuan menjadi sekretaris daerah itu ya ada unsur-unsur politisnya juga di sana. Ya kita lihat. Kemudian yang berikutnya sinerginya adalah tadi analisis proses kerja. Nah, penerapan SOP, peningkatan kompetensi pegawai, penggunaan teknologi, peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi. Nah, kita ketahui sekarang kan dikaitkan dengan SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Nah, sekarang dengan sistem kerja yang baru ini harapannya seoptimal mungkin untuk membantu itu. Satu hal yang penting adalah untuk dibuka proses bisnisnya ya, peta proses bisnisnya. Kalau dulu membuat struktur dari mandat langsung ke struktur. Kalau sekarang enggak, mandat, proses bisnis ke struktur.
Artinya apa? Sebetulnya bentuk struktur yang ada di dalam sekretariat daerah itu biasanya ada variasinya. Ada yang pokok dan ada yang variasinya. Tidak selalu harus seragam sama percis ya. Enggak, kan disesuaikan kebutuhan. Lebih-lebih sekarang tidak ditabuhkan untuk organisasi tali rafia. Tahu organisasi tali rafia enggak, Pak? Oh, Ibu sekalian. Tali rafia itu eselon 2-nya 1, eselon 3-nya 1, eselon 4-nya 1. Itu tali rafia begini. Gini dia. Kalau dulu kalau ada eselon 2-nya 1 membawai 2 minimal 2 eselon 3. Eselon 3 membawai minimal 2 eselon 4. Nah, sekarang sudah tidak ditabuhkan lagi, eselon 2 membawai 1 eselon 3 membawai 1 eselon 4. Karena yang lain apa? Jabatan fungsional tadi yang dulunya dia sifatnya teknokratis menjadi operasional. Kan gitu. Cuma ini masalahnya biasa atau tidak biasa kan gitu. Nah, cuma nanti sebetulnya ketika kita berbicara jabatan fungsional dalam kaitannya dengan sistem kerjanya bisa berupa squad team, ya itu yang disebut dengan adhokrasi, kepanitiaan, bongkar pasang, ya kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Ini 15 menit ini ya, ini ternyata. Nah, begitu juga untuk pentingnya digitalisasi tadi itu ya untuk memperkuat ya kaitannya dengan itu. Lanjut saja langsung ke bagian yang terakhir ya. Nah, rekomendasi dan tindak lanjut ya. Kita ketika bicara penyempurnaan struktur organisasi sekretariat daerah. Nah, artinya di sini tadi ada dua fungsi utama yang diemban oleh sekretariat daerah, yaitu fungsi middle line dan fungsi support staff. Ya. Nah, kita petakan di sana. Nah, karena kan sudah ada kelompok jabatan fungsional ya yang ada di support staff. Seperti jabatan fungsional keuangan, ya itu ada dia ya, pengelola APBN dan seterusnya, ya. Kemudian ada yang terkait dengan perencanaan, sudah ada perencana di sana. Kemudian sudah ada analis SDM aparatur, ya. Ada arsiparis, ada peranata komputer dan seterusnya. Nah, maka di sini kita bisa apa namanya? Ada struktur pokok yang harus ada struktur pokok yang sifatnya opsional di dalam sekretariat daerah. Maka khusus untuk sekretariat, Pak kita butuhnya 3 level Pak, sesuai dengan kebutuhan. Ya bisa 3 level sesuai kebutuhan. Tetapi tidak kemudian harus sama seragam semua. Mana yang sudah bisa digantikan jabatan fungsional, yaitu bisa dihapus ya untuk digantikan dengan yang fungsional. Maka sifatnya ada hal yang wajib yang harus ada yang sifat opsional. Itu salah satunya ketika kita bicara penyempurnaan struktur organisasi. Yang kedua adalah penguatan komunikasi dan koordinasi antar sekretariat dan OPD. Berarti ini fungsi yang kedua ini adalah fungsi middle line. Ya, fungsi middle line ini ya. Nah, fungsi middle line di situ. Itu pun juga sifatnya bisa sesuai dengan karakteristik daerahnya. Ya, artinya, oh saya asistennya ada 4, saya asistennya ada 3, atau dan seterusnya. Itu kan dimungkinkan kondisi itu. Lebih-lebih sudah ada aplikasi dan seterusnya. Kemudian perbaikan sistem evaluasi dan monitoring, ya, yang sifatnya tadi karena ini menyeluruh, ya, ada 2 administrasi dan substansi. Monitoring yang mana ini sebetulnya? Ya, dua-duanya bisa meliputi. Kalau yang sifatnya internal berarti, terus kalau yang sifatnya eksternal juga. Jadi ada 2 sistem monitoring juga di sini ya. Monitoring internal untuk dukungan teknis tadi, dukungan administrasi, dan yang satu lagi adalah monitoring evaluasi kaitannya dengan dukungan teknis yang tadi ya, yang ada sebagai middle line tadi itu. Terus kemudian di sini tindak lanjutnya penetapan mekanisme koordinasi dan konsultasi, pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang update, pembentukan forum diskusi dan kolaborasi. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara organisasi yang agile itu sebetulnya bukan kelembagaannya ya. Kalau strukturnya itu tidak agile. Yang agile itu adalah tata kelolanya. Ya, proses dinamisnya itu yang agile. Jadi tidak ada OTB, organisasi tanpa bentuk itu enggak ada. Ya tetap harus jelas ini sekretaris daerah dibantu berapa kan gitu ya. Nah, bukan kemudian semuanya agile. Terus kemudian
eh, dari situlah yang kemudian kita bisa merumuskan. Jadi kan karena sekarang kan karena sifatnya adalah agile tadi, ya lincah, dinamis, maka kemudian ada hal pokok yang menjadi hal yang harus ada di sekretariat daerah, ya baik itu provinsi kabupaten, mana yang sifatnya opsional, yang itu bisa digantikan oleh task force yang berasal dari jabatan fungsional. Jadi nanti ini harapannya dari Biro Organisasi berdasarkan pengalaman teman-teman yang ada di lapangan, ya itu mana yang memang harus ada. Maka kita petakan terlebih dahulu. Nah, mana yang bisa sifatnya opsional. Semakin maju teknologinya, semakin maju pegawainya kaitannya dengan melek teknologi, maka semakin berkurang jumlah strukturnya. Kan gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang berikutnya nanti kita tidak diskusi ya, secara singkat ya. Makasih waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima Baik, kasih. kita beri aplaus Bapak Ibu sekalian kepada Pak Asdep. Baik, beberapa saya yang setelah catat Pak Asdep mohon izin terkait dengan intinya untuk rekomendasi dan tinjut penyempurnaan SOTK Sekretariat Daerah, kemudian penguatan komunikasi dan koordinasi antara Sekretariat Daerah dan OPD, kemudian perbaikan sistem evaluasi dan monitoring dengan tindak lanjutnya seperti ada tiga Bapak Ibu sekalian. Yang pertama penetapan mekanisme koordinasi dan konsultasi. Yang kedua pengembangan sistem komunikasi dan informasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan forum diskusi dan kolaborasi. Kemudian yang terkait dengan tadi Pak Asdep mohon izin kelas jabatan yang irban memang sudah eh, curhatan pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian karena irban merupakan eselon 3A Bapak Ibu sekalian. Ya mohon izin Pak Asdem ya, masih kelas jabatan 11. Eh, Kalau tidak salah kami sudah bersurat juga ke Deputi SDM Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan kelas jabatan inspektur pembantu di kabupaten kota menjadi kelas 12. Karena kita mengetahui bahwa jabatan fungsional ahli media itu rata-rata sudah menduduki kelas jabatan kelas 12. Seperti itu. Jadi untuk nanti peta jabatannya mungkin untuk yang sementara ini kelas jabatan fungsional ahli media itu bisa langsung ke inspektur atau ke inspektur wilayah masing-masing seperti itu untuk diduduki untuk jabatan ahli medianya. Kemudian mohon izin Pak Asdep curhat-curhat dari pemerintah daerah terkait dengan ketua tim Pak Asdep mohon izin. Karena banyak pemerintah daerah ini yang hasil penyetaraan itu sudah mengalami mutasi, kemudian pensiun, bahkan sehingga di jabatan tersebut mengalami kekosongan Pak Asdep. Sedangkan nanti yang in passing ini yang menuju untuk menjadi jabatan fungsional mungkin ada yang beberapa mengalami kesulitan konsultasi dengan instansi pembina itu mengalami kesulitan terkait dengan formasinya untuk in passingnya itu mengalami kekosongan nanti jadinya Pak Asdep di pemerintah daerah seperti itu. Kemudian yang sudah ada terbit Pak Asdep mohon izin Permen Pan 7 tahun 2022 terkait dengan ketua tim. Bagaimana solusinya nanti misalkan jadi ketua tim ini apakah ada nanti reward and punishment-nya misalkan penambahan TPP dari misalkan beban kerja kah atau TPP yang diduduki nanti untuk pejabat yang dulunya struktural hasil penyetaraan Pak Asdep seperti itu. Itu yang menjadi kendala atau undak-undak di pemerintah daerah Pak Asdep. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan saya buka forum pertanyaan sesi tanya jawab yang pertama ini di ruang rapat saya buka tiga penanya Bapak Ibu sekalian mohon izin. Kita buka dari yang depan dulu, dari depan Pak Lintang. Sesi pertama kita buka tiga penanya Bapak Ibu sekalian ya. Kita mohon izin sebutkan nama pemerintah daerah atau jabatannya seperti itu Bu. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Jatnikawardani dari bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Eh, Jabatannya analis kebijakan ahli muda. Bu apa Bu? Maaf Bu, mau diulangi namanya? Mohon izin. India Jatnikawardani. India.
Siap. Dari bagian organisasi Setda Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, eh, jabatannya analis kebijakan ahli muda. Mungkin ini agak banyak pertanyaannya Pak, karena memang banyaknya perubahan regulasi-regulasi dan seperti PSO dan penyetaraan jabatan. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama. Mungkin kami bisa kasih masukan Permendagri 56 tahun 2019 kami rasa sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini. Apalagi setelah adanya penyetaraan jabatan, banyak kasubag yang sudah disetarakan ke jabatan fungsional gitu ya Pak. Nah, terus untuk bawah eh, asisten yang membidangi gitu Pak, ketika perubahan ke 56 juga itu ada kendala seperti misalnya ada perubahan nama di tipe C, kami kebetulan sekda tipe C, itu ada perubahan nama dari perekonomian digabung menjadi perekonomian dan Kesra itu ya Pak. Nah, itu kan menggabungkan dua asisten yang berbeda. Kebetulan kemarin itu asisten satu membidangi pemerintahan dan Kesra, yang satunya eh, umum pembangunan administrasi pembangunan dan umum gitu ya Pak. Jadi ketika dia jadi bagian perekonomian dan Kesra itu jadi dua gitu, seperti dua masuk di dalam satu gitu ya. Nah, itu mungkin koordinasinya agak teman-teman itu agak kebingungan gitu Pak ya. Dan kerjaannya jadi eh, bebannya bertambah tapi bingung koordinasinya gitu. Nah, terus juga bagian pemerintahan itu kan ada namanya dulu administrasi pemerintahan ya Pak. Nah, itu tugas fungsinya teman-teman itu masih belum paham Pak di situ. Apa fungsi mereka di sekarang kan jadi analis kebijakan juga. Nah, cuman kan tugas kepala bagiannya ya Pak belum terinci dengan pasti apa itu tugas dari administrasi pemerintahan yang dulunya itu eh, apa yang harus mereka koordinasikan, apa yang harus mereka kerjakan itu mereka jadi vakum sampai saat ini gitu Pak. Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak mungkin sekalian ada titipan juga pertanyaan dari kabupaten lain. Eh, Kenapa bagian organisasi itu harus di bawah asisten dua atau asisten pengadministrasian pembangunan dan umum? Sedangkan eh, rata-rata bagian yang di bawah asisten dua itu hanya lingkup Setda saja. Sedangkan organisasi ini lingkupnya kan kabupaten ya Pak. Seperti misalnya pemerintahan lingkupnya kabupaten. Kenapa tidak di bawah asisten pemerintahan dan Kesra gitu? Kenapa harus bergabung dengan teman-teman yang lingkupnya hanya Setda saja? Mungkin itu. Terus untuk UKPBJ, nah ini UKPBJ ini agak ini juga ya Pak, karena kan dia masih di tipe C itu dia masih di bawah bagian administrasi pembangunan. Nah, sedangkan ada aturan dari UKPBJ ini harus membentuk unit tersendiri. Dan itu ada juga TPP khusus untuk UKPBJ. Nah, seperti apa kita menyikapinya gitu Pak? Eh, Baik pemberian TPP-nya maupun pendirian unit UKPBJ itu sendiri. Apakah bisa dialihkan masuk ke OPD karena kan sifatnya UPTD dia harus di bawah dinas atau badan gitu Pak. Terus untuk tusi administrasi pembangunan sebagai sunram dan keuangan di Setda, tapi secara sistem belum berjalan karena masih menggunakan sunram dan bendahara bagian. Eh, Maksudnya itu kan harusnya Setda itu kan sekarang sunram dan keuangannya sudah di satu bagian di Atpem. Hanya saja sistem yang berjalan saat ini kan masih pakai pola lama gitu Pak. Masih ada bendahara pembantu di bagian-bagian. Apakah itu masih diperbolehkan ataukah memang sudah harus dipusatkan di bagian Atpem saja? Nah, terus terkait jabatan fungsionalnya Pak, fungsional kami di Setda itu baiknya karena dia bersifat pembawa kebijakan gitu ya Pak, fasilitator kebijakan, koordinasi kebijakan. Jadi kami kemarin mengambil analis kebijakan. Cuman
di kabupaten lain itu ada yang mengambil analis ASDM. Nah, apakah fungsinya penataan itu kan sekretariat daerah sendiri kita untuk menyelaraskan nama bagian dan bidang. Apakah jabatan fungsional itu perlu diselaraskan juga, Pak, biar linier koordinasi kita ke provinsi maupun kabupaten kota lainnya. Ya, seperti itu. Terus banyak nih Pak ya. Ada sedikit lagi nih Pak terkait TPP. Mungkin sekalian bisa dia. TPP ini kan pengurusannya kebanyakan tuh di bagian organisasi. Cuman setiap tahun itu Permendagrinya selalu berubah dan ketika sekretariat daerah itu diperbolehkan naik, nanti tahun depan tidak ada penulisan sekretariat daerah gitu ya, hanya sekretaris daerah. Jadi daerahnya turun lagi. Apakah Setda perlu dukungan untuk surat penguatan juga seperti inspektorat agar TPP-nya bisa tetap sama gitu ya Pak, enggak naik turun gitu. Nah, terus untuk Setdanya sendiri, kebetulan kami belum pernah, katanya dari tahun lalu, tapi kami belum pernah, baru tahu tahun ini gitu. Apakah memang di daerah belum diberlakukan seperti itu dan bagaimana kami bisa mendapatkan link aplikasi dan user passwordnya. Mungkin itu Pak, maaf kebanyakan Pak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Indiah dari Kabupaten Tanah Tidung Bu ya, bagian Setda. Mohon izin Pak Asdep mau langsung jawab atau kita tampung dulu? Tiga. Iya Pak. Kita dua lagi Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan yang di belakang. Cek, Oh ya, silakan Pak. mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Didik, Pak, dari bagian organisasi Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, terima kasih kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana karena bisa diundang langsung. Pertanyaannya langsung saja, yaitu terkait scoring tadi yang dipaparkan oleh Pak Asdep. Scoring ini mungkin ini sedikit curhat ya. Ini efeknya sangat, rentetannya sangat banyak sekali Pak. Yang pertama nomenklatur, anjap ABK, belum lagi peta jabatan, belum lagi validasi. Nah, terkait validasi jabatan ini Pak, mungkin se-Indonesia saat ini sedang berkeluh kesah Pak. Karena sangat, ya pertama lambat sekali Pak, mohon maaf. Jadi validasi jabatan ini 2023 diusulkan, 2000 berapa belum tentu disetujui. Tapi alhamdulillah, terima kasih Balangan sudah Pak di 2024 awal kemarin. Jadi mohon sekiranya dipertimbangkan kembali terkait scoring ini. Kalau bisa ya di 2027 atau 2028 lah, biar Pemda ini tenang dulu. Nah, terus selanjutnya terkait sistem kerja, Pak. Ini efeknya juga sangat luar biasa, Pak. Daerah, terutama Kabupaten Balangan ini secara regulasi sudah melaksanakan, Pak, regulasinya. Secara Perbub sudah di Desember 2022. Tetapi untuk pelaksanaannya atau implementasinya itu masih parsial, Pak. Bahkan masih, mohon maaf, Pak, sangat bingung, Pak, untuk implementasi. Mungkin kalau di pusat, mungkin enak membuat tim kerja. Kalau di daerah, sangat sulit, Pak. Karena orangnya sangat terbatas, Pak. Jadi mohon ditinjau kembali ya terkait sistem kerja ini, Pak. Ya mungkin kalau secara regulasi bisa langsung, tapi secara praktek mungkin perlu bertahap, Pak. Terus yang ketiga, yaitu terkait perubahan SOTK untuk Setda. Ini saya sangat setuju kalau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik masing-masing Pemda. Cuma yang menjadi garis yang perlu digarisbawahi,
ini harus benar-benar dirumuskan, Pak. Artinya jangan sampai nanti Pemda diberi bola panas, Pak. Ya terserah Pemda sendiri. Artinya tetap dari Kemendagri sudah mematok untuk SOTK yang seperti ini. Tapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan karena menurut saya saat ini khususnya yang jabatan fungsional ya yang sudah 4A itu untuk kembali ke struktural ya, untuk ke eselon 4 itu sangat berat. Karena saat ini sudah banyak yang kelasnya 10, Pak. Kembali lagi ke kelas 9. Apa yang enggak berat, Pak? Ya TPP-nya pasti berkurang. Tunjangan jabatan ya yang kalau untuk Kasubag atau Kasih itu kan 540 ya kalau nggak salah. Kalau JF bisa lebih dari itu, Pak. Nah, itu mungkin perlu menjadi pertimbangan. Dari kami mungkin cukup ya, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan satu penanya lagi, Bapak Ya. Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya Pak Saharudin dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Yang pertama, saran sebaiknya yang backdrop itu adalah ditayangkan menjadi bahan yang di belakangnya Bapak narasumber sehingga lebih optimal yang di belakang. Itu yang pertama. Terus yang kedua pertanyaan, kami Biro Organisasi Setda Provinsi NTB telah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah di Nusa Tenggara Barat mempedomani Permen RB nomor 20 tahun 2018 dan Permendagri 99 tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi, kami sudah juga menindaklanjuti koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan juga sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, khusus untuk dan beberapa perangkat daerah perlu kita melakukan penyempurnaan dan pembaharuan serta penataan kembali. Nah, khusus untuk sekretariat daerah, di sekretariat daerah ini sebagian besar berdasarkan hasil penyetaraan bahwa telah dilakukan transformasi jabatan dari struktural ke fungsional, yaitu di tingkat administrasi dan administrator. Nah, terkait dengan ini mohon mendapatkan kesepakatan di antara kita, antara Dagri sama daerah, khusus untuk yang di sekretariat daerah yang selama ini adalah sudah kita fungsional kan, untuk lebih optimalnya lincah dan dinamis tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber, mungkin perlu kita tinjau kembali bahwa fungsional yang ada di sekretariat daerah ini untuk kita kembalikan lagi dia ke struktural. Seperti misalnya dia di Biro Kesra. Di Biro Kesra itu yang di kami, Biro Kesra, Biro Ekonomi itu adalah semua jabatan administrasinya kita fungsionalkan. Sedangkan di Biro Kesra dan Biro Ekonomi ini adalah sangat strategis untuk mengawal ya kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi NTB. Nah, sehingga menurut saran kami sebaiknya kita kembalikan deh ke struktural. Kemudian di Biro Umum Setda Provinsi, kami di Setda Provinsi NTB, sekedar ilustrasi Bapak narasumber, fungsional ini adalah yang semula struktural mengurus pelayanan pimpinan, mengurus rumah tangga pimpinan, yang mohon maaf mengurus pecah belah yang terkait dengan rumah tangga pimpinan yang sekarang diurus oleh seorang fungsional. Nah, seperti itu. Mungkin mohon pertimbangan untuk kita transformasikan kembali dari fungsional ke struktural, yaitu yang terkait dengan dalam membantu kepala daerah. Itu. Tadi saya sepakat Bapak narasumber terkait dengan peningkatan status ya terutama di inspektorat yang terutama yang media fungsional
PPUD Muhammadiyah atau PPI apa fungsional yang Muhammadiyah di bawah inspektur. Nah, begitu juga saran saya Pak narasumber, begitu juga di perangkat daerah yang lain. Karena selama ini jujur, ketika misalnya fungsional itu adalah di bawah kepala bidang, seringkali ada hambatan di sana dalam pelaksanaan tugas, terutama yang media. Kita klasterkan saja. Yang pertama, muda itu adalah di bawah kepala bidang. Yang media itu adalah di bawah eh, eselon 2. Seperti itu. Sehingga nanti bisa dinamis dan lintas bagaimana diharapkan oleh Pak narasumber tadi. Kemudian terkait dengan TPP, reformasi birokrasi sepakat. Secara kebetulan kami di Pemerintah Provinsi NTB mengawal juga terkait reformasi birokrasi, baik yang tematik maupun yang general. Mungkin itu sekedar saran, pendapat, dan pertanyaan dari kami, Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kalau misalnya ada tambahan dari Bapak Kepala Biro Organisasi, karena kami bersama Bapak Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan fungsional. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Saharudin dari Biro Organisasi Provinsi NTB. Mohon izin Pak, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan relevansi Permendagri 56 2019. Memang mohon izin saya menjawab dulu Pak terkait dengan relevansi Permendagri 56 tahun 2019. Memang pasca penyetaraan Bapak Ibu sekalian sudah tidak menjadi atau pedoman lagi karena rata-rata di pemerintah daerah sudah melakukan penyetaraan khususnya di tingkatan eselon 4-nya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti sesuai nanti arahan pimpinan di Kemendagri, kami akan melakukan pembaruan atau revisi terkait dengan Permendagri nomor 56 tahun 2019. Kemudian pembagian nomenklatur asisten Bu, mohon izin di Permendagri 56 itu sudah jelas bahwa TPC itu terdiri atas dua asisten Bu. Dua asisten yang pemerintahan dan kesra, kemudian pembangunan dan administrasi umum seperti itu. Nanti untuk pedomannya dalam penyusunan SOTK Setda, mohon izin Bu, nanti untuk nomenklatur asistennya agar berpedoman pada Permendagri 56 sesuai dengan tipologinya yang ada di lampiran atau bagan Permendagri 56. Kemudian terkait dengan TPP Bu, nanti TPP yang Setda, Inspektorat untuk tahun ke depannya mungkin ini untuk Permendagri Perdum APBD-nya sudah proses harmonisasi Bu. Ini untuk memang untuk kedepannya mungkin nanti untuk TPP Inspektorat itu kami serahkan ke pemerintah daerah masing-masing karena dilihat lagi nanti untuk beban kerja, kemudian kondisi kerja di masing-masing pemerintah daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian untuk nominal TPP-nya. Karena saya yakin di pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian di masing-masing OPD itu berbeda-beda untuk beban kerjanya, kemudian nanti untuk TPP-nya juga akan nominal TPP-nya akan berbeda seperti itu Bu. Jadi mohon izin Pak Sekda untuk pertanyaan selanjutnya yang dari Bagor Kabupaten Balangan yang terkait scoring untuk dipertimbangkan kembali terkait dengan perhitungannya, kemudian proses evaluasi jabatan Pak, mohon izin yang menjadi kendala di pemerintah daerah ada mengalami keterlambatan, misalkan ada yang sudah terbit juga untuk proses persetujuan kelas jabatannya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Provinsi NTB terkait dengan evaluasi kelembagaan. Telah dilakukan evaluasi kelembagaan terkait dengan di Setda, kemudian perangkat daerah sesuai dengan Permenpan 20 tahun 2018 dan Permendagri nomor 99 tahun 2018 seperti itu. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional yang di bawah kepala bidang Pak Asdep yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seperti itu. Mohon izin Pak Asdep kami persilakan. Terima kasih. Ini dari Tanah Tidung, dari Balangan, dan dari Provinsi NTB. Ya. Jadi kalau kita lihat ya,
kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi. Memang di situ tidak berhenti sampai di penyederhanaan saja, tetapi juga nyambung ke transformasi SDM dan transformasi sistem kerja. Kalau kita lihat tadi ya memang dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi itu memerlukan penyesuaian juga terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan yang ada di Menpan satu sisi, ya di sisi lain juga peraturan yang ada di Kementerian Dalam Negeri ini, Pak. Ya khususnya tadi ketika kita bicara tipologi tadi, ada tipe B, tipe C dan seterusnya. Nah makanya di Menpan sekarang untuk organisasi biasanya ada kata-kata begini. Katakanlah sekretariat daerah ya terdiri paling banyak. Kata-katanya. Ada kata-kata paling banyak. Kalau guru kan terdiri atas. Kalau terdiri atas itu kan fix ya. Terdiri atas 1, 2, 3. Ya 3 itu aja. Nomenklaturnya sudah ditentukan juga. Nah kalau sekarang Menpan menggunakan istilah terdiri atas paling banyak 3. Nah, kalau paling banyak 3 itu berarti apa? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Itu ya. Nah ini yang sebetulnya supaya tadi fleksibilitasnya ketika, oh ini karakteristik saya seperti ini. Saya sebetulnya memang 3, tapi kayaknya berdasarkan anggaran kami ini kayaknya kita 2 aja lah. Kan gitu ya. Oh saya 1 aja lah. Kan gitu. Nah itu ya kata-kata itu yang mungkin nanti ketika kita akan melakukan perubahan, dan istilahnya sekarang bukan terdiri atas, tetapi terdiri atas paling banyak. Kan gitu ya. Nah ini nih hal yang penting. Sehingga tadi ada standar minimalnya. Tadi ada permintaan ya. Kalau bisa sekda itu terdiri dari apa saja sih Pak? Kan gitu. Unsur-unsur yang harus ada apa? Tapi itu kata kuncinya tadi. Ketika kita tulis paling banyak. Nah ini kan kita sesuaikan di situ ya. Nah itu. Nah sehingga ke depan karakteristiknya kita kembalikan. Oh Pak saya pengennya 3, pengennya 2, pengennya 1. Ya silakan saja. Tetapi ada unsur pokok yang harus tetap ada. Itu yang penting di situ. Nah sehingga kalau kemudian ada Permendagri 56 2019 tadi tadi sudah disampaikan ya sama Pak Winner ya. Kemudian asisten juga tadi ya untuk nomenklaturnya. Juga seperti itu juga. Seringkali kadang-kadang pemerintah daerah itu meminta, Pak saya diberikan kebebasan. Giliran diberikan kebebasan jawabannya, Pak kok nggak ada ya pedoman yang diangkat pusat ke kita gitu loh. Jadi kan bingung sendiri. Katanya pengen bebas, ya, tapi ketika pelaksanaan minta diberikan pedoman juga gitu loh. Nah makanya ini perlu dibicarakan ini. Sebetulnya yang diberikan pedoman yang mana, yang dibebaskan yang mana. Gitu ya. Nah ini harus jelas ini. Karena antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan ini. Antara yang mengkonsepkan dengan yang penggunanya bisa saja beda. Contoh tadi seperti inspektorat tadi ya. Saya ceritakan ya. Nah itu. Itu juga perlu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan jabatan fungsional ya. Sunran itu kan penyusun rencana anggaran ini ya. Sunran itu ya. Hah? OJF perencana. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini memang jadi PR besar ya ketika kita berbicara apa sih bedanya pelaksana dengan jabatan fungsional? Kalau kemudian kerjanya di dalam satu tim, pelaksana dengan jabatan fungsional ahli pertama muda madya bedanya di mana sih? Sehingga kok kompensasinya kemudian bisa berbeda-beda. Padahal kerjaan yang dikerjakan sama. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara 2 hal ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan tugas atau pekerjaan rutin. Yang kedua adalah tugas atau pekerjaan yang sifatnya prioritas. Ketika kita berbicara tugas yang sifatnya prioritas tadi dengan membentuk tim-tim, ya itu seolah-olah tidak ada bedanya antara yang pelaksana, ahli pertama, ahli muda, ahli madya. Kalau dia sama-sama anggota, ya. Kalau ketua akan sedikit berbeda. Nah kalau pelaksana jadi ketua Pak, apa yang dia bisa dapatkan dari situ? Angka kredit nggak perlu, kan gitu ya. Nah terus tambahan nggak ada. Nah,
Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerapkan sistem kerja tadi, kita bisa kelompokkan jadi dua. Satu, pekerjaan-pekerjaan rutin yang itu akan menunjukkan tingkatan dari jabatan fungsionalnya. Contoh ya, di tempat kami ada PIC 1. PIC 1 itu kaitannya, PIC yang kaitannya dengan anggaran. Nah, di anggaran di situ yang jelas saya ditunjukkan sebagai ketua timnya. Ketua timnya itu adalah Madya, membawai beberapa orang di situ anggota yang muda pertama dan seterusnya. Biasanya kalau rutin itu masih menggunakan struktur seperti itu. Sepertinya kan pindah dari struktural, pindah ke fungsional ya. Tetapi menghargai di situ kaitannya dengan kompetensinya. Nah, terus kemudian pekerjaan yang sifatnya prioritas. Kalau prioritas itu disesuaikan dengan kebutuhan kompetensinya. Kalau dia itu memang yang ahli itu yang muda, dia jadi ketuanya. Anggota jadi si Madya pertama jadi anggotanya, pelaksana jadi anggotanya. Nah, ini memang butuh kebiasaan sih ya. Ya, butuh kebiasaan untuk itu. Sehingga tadi perlu dipikirkan kompensasinya. Kemarin saya sempat diskusi sama teman-teman daerah, Pak, kalau menambahkan kompensasi di TPP-nya kayaknya ada sering kesulitan, Pak. Kita itu kan sering mengajukan ada tambahan berapa persen itu? Yang orang menyebutnya, nah 20% tambahan. Kita masih menggunakan itu, Pak. Contohnya ketika dia akan kita jadikan ketua tim, sebanyak 4 kali dia jadi ketua tim, mau tidak mau kan dia ada nilai tertentu yang dia harus kompensasikan ke dalam nilai uang. Yang itu akan dimasukkan ke dalam TPP. Pertanyaannya itu kan barang yang tidak bisa diprediksi kan. Jadi tambahan 20% itu akhirnya kan habis untuk itu. Ketika kemudian tahun berikutnya berubah, dia mengandalkan 20% itu lagi. Nah, ini kan jadi pertimbangan ya untuk TPP. Makanya itu berbeda dengan teman-teman yang ada di instansi pusat. Kalau di instansi pusat itu, kalau dia RB-nya 100%, maka hanya cukup 1 honor. Kalau dia 80%, maka dia paling banyak 2. Kalau dia itu di bawah 80%, dimungkinkan adanya 3 dan 4 untuk honor. Nah, sehingga dia mengambil dari situ. Nah, pertanyaannya ada teman-teman daerah yang juga menerapkan seperti itu. Nah, ini butuh ini nih Pak, butuh kesepakatan itu. Kesepakatan yang kemudian kan aturan itu kan sebetulnya kesepakatan rasional ya untuk dibuat menjadi aturan. Nah, sehingga teman-teman perlu dikumpulkan juga ini untuk kemudian memformulasikan kompensasi kepada teman-teman yang terkait dengan squad tim yang ada di daerah itu Pak. Contoh pelaksana dapat dari mana? Kalau dari tunjangan fungsionalnya paling kecil. Ya, kalau dari TPP-nya juga paling kecil karena kelasnya kan 5, 6, 7 dia. Untuk SNTA 5, 6 untuk D3, 7 untuk S1, S2, S3 pun kalau dia pelaksana itu 7. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian itu perlu ya, apakah memang dimungkinkan dibuka peluangnya di dalam TPP-nya sehingga TPP itu tiap tahun satu orang dengan seorang yang sama bisa mendapatkan yang berbeda ketika dia mendapatkan penugasan yang berbeda. Itu kira-kira itu yang jadi catatan. Kalau dari kami sih di Menpan memang nggak ada, karena Menpan kan tidak ada biasanya yang mendapatkan kewenangan, mendapatkan hak ya, mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan itu yang biasanya ada apa namanya PNBP ya. Nah, PNBP itu diberikan kebebasan di sana. Dan kalau mau mengajukan, mau memberikan honor dan seterusnya itu harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Dari beberapa instansi yang pernah saya komunikasikan dengan mereka seperti BSSN itu masih dimungkinkan, Kementerian Hukum HAM masih dimungkinkan, Kementerian Pariwisata itu masih dimungkinkan. Nah, apakah itu juga bisa diterapkan di teman-teman daerah? Nah, ini butuh nanti kesepakatan seperti itu. Karena kasihan teman-teman daerah ini, mengeluhnya itu pasti di situ. Ya, kaitannya dengan kompensasi terhadap pelaksana atau jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tim itu. Karena sama-sama jabatan fungsional, yang satu banyak penugasannya sebagai tim, yang satu enggak, kok penghasilannya sama. Itu ya, oke. Terus kemudian, Pak, apakah JF itu harus sesuai dengan tempatnya? Ya, secara konsep ya,
bahwa jabatan fungsional itu punya namanya habitat, atau kalau orang BKN menyebutnya rumah jabatan. Kalau rumah jabatannya nggak sesuai, itu sama dengan Bapak Ibu nanam padi, sawah di kebun. Ya, pasti tidak akan tumbuh dengan baik karena dia tidak akan sesuai. Satu sisi untuk karirnya dalam rangka mengumpulkan angka kreditnya, sisi lain juga kompensasinya, Pak. Nah, sehingga saran kami kalau jabatannya itu tidak sesuai otomatis tidak mendukung dari rumah jabatannya, kotaknya. Maka kemudian saran kami tolong di mapping, dipetakan terlebih dahulu ya kaitannya dengan tugas fungsinya, baru kita ketemu apakah cocoknya analis kebijakan atau analis SDM aparatur untuk di sekretariat. Kalau menurut saya yang paling cocok analis SDM aparatur. Kenapa? Karena di situ terkait dengan urusan kepegawaian, bahkan urusan reformasi birokrasi, urusan pelayanan publik, ya, urusan yang kaitannya dengan tata laksana dan seterusnya itu adanya di analis SDM aparatur, bukan di analis kebijakan. Nah, pasti dia akan mengalami kesulitan di sana. Pak, analis kebijakan mungkin enggak? Ya, mungkin saja kalau dia kaitannya dengan substansi kebijakannya apa? Kebijakan kaitan kesekretariatan. Memang banyak, enggak banyak. Mungkin di situ adanya analis kebijakan ahli pertama. Enggak mungkin madya ada di sekretariat, akan kesulitan dia. Dan itu lebih baik dia di teknis. Nah, begitu juga perencana. Kalau perencana yang sampai utama atau yang madya kebanyakan ada di Bapeda. Enggak mungkin di sekretariat ahli utama perencana enggak mungkin di situ. Nah, itu hal-hal yang penting untuk kemudian dipetakan. Setelah dipetakan nanti disesuaikan dengan tugas. Karena itu sesuai dengan pasal 67, ya ini PP yang belum diganti ya. Nanti kita pasal 67 PP 17 tahun 2020 tentang perubahan terhadap PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Di situ dinyatakan bahwa ya kedudukan pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada JPT Madya, JPT Pratama, administrator, atau pengawas yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi jabatan fungsional. Jadi pasti contoh, sekretariat di situ ada apa? Kaitannya dengan keuangan, oh pasti ada jabatan fungsional keuangan di situ. Tapi jenjangnya sampai apa? Jumlahnya berapa? Oh di situ ada kaitannya dengan anggaran, perencanaan, ada perencana, ada anggaran, ada kaitannya dengan tata laksana, ada kaitannya dengan organisasi dan seterusnya, berarti analis SDM aparatur. Jadi SDM aparatur itu bukan berarti kalau bicara aparatur itu hanya SDM-nya saja ya. Itu juga menyangkut tata laksananya, menyangkut RB, ya, menyangkut pelayanan publik ya sementara ini ya, itu ada di sana. Oke, itu. Terus itu sudah, sekarang kaitannya dengan evaluasi jabatan ya. Evaluasi jabatan itu adanya di Deputi SDM aparatur. Nanti kalau dia dari jadwalnya ada dari Deputi SDM aparatur ya. Kalau hadir ya di situ ya, itu lebih ke sana ya Pak. Saya pernah jadi asisten deputi di sana tahun 2020 sampai dengan 2022 di bulan Februari. Insya Allah Bapak bisa bisa cek itu rekodnya. Untuk tahun itu kira-kira susah nggak membuat evaluasi jabatan? Waktu itu waktu zaman COVID ya, kayaknya nggak perlu ketemu saya saja selesai itu. Ya, bahkan saya kirim lewat email, silahkan diparaf kirim ke kita, nggak usah ketemu saya. Kenapa harus ketemu saya? Kecuali ada yang perubahan-perubahan. Itu baru kita bicarakan bersama. Ya itu pun kalau nemuin saya di kantor ya bisa saja. Nah, saya temuin di forum itu selesai lah. Sehingga dulu di lantai 3 ada banyak orang antri. Nah kalau sekarang kan kebijakannya ada di sana ya, nanti komunikasikan saja dengan atau wakil dari Deputi Deputi SDM aparatur ya. Nah pada prinsipnya memang kemarin itu kenapa agak terlambat? Salah satunya keluar Permenpan nomor 45 ya, tahun 2022. Bapak Ibu mengusulkan satu, suruh ngubah semua. Ya kan kemarin ya, yang ngubah satu suruh ngubah semua. Nah, padahal sebetulnya berdasarkan Permenpan nomor 39 tahun 2013, ya,
itu kan yang diusulkan hanya yang berubah saja. Tidak semuanya. Kalau semuanya kan pasti keseluruhan. Dan sebetulnya kalau untuk pelaksana ya itu sudah bisa distandarkan. Kalau dia SMA itu 5, kalau dia D3 6, kalau dia S1 7. Udah itu sama semua udah. Nah, tinggal memang di dalam Permenpan nomor 39 tahun 2013 itu bahwa harus mendapatkan persetujuan dari Menpan. Cuma itu tadi persetujuannya nggak kunjung datang itu ya. Nah, nanti dikomunikasikan dengan teman-teman SDM ya. Tapi kalau menurut saya sih prinsipnya bisa kok, apalagi sekarang ada IT ya. Cukup sebetulnya masuk saja ke dalam sistem gitu ya. Mana koreksi yang perlu dikoreksi diubah, yang perlu komunikasi langsung, mana yang tidak langsung itu bisa dilakukan. Terus yang berikutnya SOTK tadi. Saya sebutkan tadi ya, kata kuncinya ya. Untuk sekretariat daerah tadi ada 2. Kaitannya fungsi middle line, yang kedua adalah fungsi dukungan administrasi tadi. Ada 2 ya. Nah, berarti strukturnya mana sih yang kemudian bisa teknis, yang bisa lincah. Kalau koordinasi dan seterusnya bisa saja kemudian ya jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Nah, memang kata kuncinya tadi, Pak, kenapa saya di asistensi, saya di unit ini, tapi kok di asistennya asisten internal, kan gitu ya. Nah, maka perlu digambar proses bisnisnya. Nah, proses bisnis yang ini cocoknya di mana, nyambungnya kemana. Nah, makanya Pak, Bapak Ibu sekalian, proses bisnis itu sekaligus memudahkan ketika kita membuat nomenklaturnya. Contoh, apa sih bedanya Biro Perencanaan dan Keuangan dengan Biro Keuangan dan Perencanaan? Sama Pak nomenklaturnya, tapi beda. Bedanya di mana? Kalau Biro Perencanaan dan Keuangan berarti fokusnya lebih di perencanaan. Unit yang terbesarnya perencanaan daripada keuangan. Tapi kalau Bapak nulisnya Biro Keuangan dan Perencanaan, berarti titik berat tugasnya di keuangan. Perencanaannya lebih sedikit. Nah, maka itu sebetulnya itu konsepnya. Begitu juga ketika kita bicara asisten umum dan pemerintahan umum macam itu. Berarti lebih banyak umumnya daripada pemerintahan, berarti umumnya internal kan? Nah itu sebetulnya kata-kata itu tuh menunjukkan seperti itu ya dalam proses bisnisnya. Kan tidak selalu proses bisnis itu, oh sekarang perencanaan lebih besar, selalu lebih besar. Belum tentu juga. Ya. Keuangan lebih besar. Bisa jadi, kan gitu ya. Nah itu sebenarnya satu hal yang perlu ya. Oke. Terus kemudian, tadi kata kuncinya apa? Paling banyak ya. Jadi teman-teman mempunyai fleksibilitas untuk menentukan apakah 2, apakah 3. Ya itu ya. Itu kata kuncinya seperti itu. Lalu kemudian dari NTB tadi ya, kaitannya dengan evaluasi Permenpan nomor 20 tahun 2018. Memang kalau kita lihat SMMPan nomor 15 tahun 2023 itu ada menyatakan PSO, dan menyatakan juga implementasi sistem kerja. Tetapi secara tidak langsung itu sebetulnya memunculkan 2 hal, yaitu evaluasi kelembagaan dan penyusunan peta proses bisnis. Nah saat ini Bapak Ibu sekalian mungkin Bapak Ibu sudah bekerja. Dalam kaitannya dengan RB yang nanti akan dibuat menjadi 30%, itu Bapak Ibu diberikan, diminta kewajibannya untuk melaporkan. Melaporkan khusus untuk kelembagaan dan tata laksana melalui Evin Balak. Evin Balak ya. Nah kemarin teman-teman yang ikut hadir di acara di Makassar, itu sudah dibagikan username dan password. Kaitannya pengisian Evin Balak. Nah ini teman-teman yang di sini yang mungkin belum, nanti bisa komunikasi dengan kami, nanti kami komunikasikan dengan unit yang terkait, yaitu asisten deputi perumusan kebijakan di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana dengan Pak Denny Isworo. Nanti di situ bisa komunikasikan, kita bantu untuk bisa mendapatkan username dan password. Jadi Bapak Ibu seringkali sudah bekerja, tapi karena tidak melaporkan, maka dianggap nilainya tidak ada. Ya, seberapapun juga dilaporkan dengan bukti-buktinya, nanti itu dijadikan dasar. Karena Deputi RB sekarang tidak melakukan penilaian itu. Yang melakukan penelitian adalah deputi yang terkait. Ya, deputi yang terkait. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi, Pak, saya sudah efektif, Pak. Tapi kenapa saya harus
melakukannya lagi setelah 3 tahun. Atau saya harus melakukan lagi ketika sudah pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Nah, karena ada struktur yang berubah, mau tidak mau kan harus dilakukan evaluasi lagi. Evaluasi kan mengikuti 2 hal, struktur dan proses. Ya, struktur dan proses itu berarti 2. Satu, struktur kaitannya kelembagaannya, proses kaitannya dengan tata laksanaannya. Bahkan di situ muncul salah satunya kaitannya dengan SPBE. Nah, SPBE. Jadi itu yang bisa Bapak Ibu sekalian nanti untuk melaporkannya bisa komunikasi dengan kami, nanti dengan staf kami, ya. Nanti kita komunikasikan atau dengan saya, nanti saya komunikasikan aspek terkait untuk mendapatkan username dan password untuk pengisian untuk evaluasi 2025. Jadi 2024 kita kirimkan datanya, nanti baru 2025 akan dilakukan evaluasi. Nah, artinya bahwa Bapak Ibu sekalian, ya ketika kita berbicara kaitannya dengan penyederhanaan birokrasi, transformasi SDM, kemudian transformasi sistem kerja, Motivanau ini Pak Karu udah ini ya, udah meninggalkan tempat. Ya, kita komunikasi ya ini teman-teman ya. Ya Pak Winner ya Pak Jose ya. Ya, karena ini teman-teman banyak kebijakan-kebijakan yang sebetulnya perlu sedikit tangan dari teman-teman organisasi. Itu udah beres kok Pak. Tidak berpanjang-panjang gitu loh Pak. Salah satunya tadi kan inspektorat, terus kemudian TPP ya, nanti dikomunikasikan dengan teman dari keuangan daerah ya. Nah, itu yang bisa selesai. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, karena waktu juga ya. Tapi intinya kami membuka komunikasi dengan teman-teman daerah, membuka komunikasi dengan teman-teman dalam negeri ya, untuk kemudian marilah kita sama-sama menyempurnakan. Jadi pelan-pelan Menpan sudah mengurangi double counting ya. Untuk perhitungan-perhitungan sudah mulai dikurangi. Satu sisi itu. Di sisi lain ini masih ada double counting juga nih dengan Kementerian Dalam Negeri yang mungkin harus segera diselesaikan. Dan itu untuk kedepannya kita bisa berjalan menjadi lebih sinergis, lebih baik ya. Nah, sini sudah sinergis tapi harus lebih sinergis, lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator Pak Winner. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian kepada Pak Asdep. Dikarenakan keterbatasan waktu, Pak Asdep akan ada lagi rapat Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian untuk sesi yang pertama, narasumber yang pertama. Selanjutnya nanti kita akan hadir Pak Paskalis, PLH Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah di Jen Oda. Beliau sudah hadir. Nanti setelah Pak Asdep kita akan nanti selanjutnya ke Direktur Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah. Terima kasih Pak Asdep. Semoga ilmu atau pemaparan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga sehat selalu Pak Asdep. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.